Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang strategi dan kebijakan Daulah Syafawi, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi, serta kemunduran peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Syafawi. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik dapat mendeskripsikan tentang strategi dan kebijakan Daulah Syafawi, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi, serta kemunduran peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Sebelumnya, anak-anak jangan lupa mengisi absensi di e-learning ya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu ada strategi dan kebijakan Daulah Syafawi. Daulah Syafawi mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Abbas I, yaitu Raja kelima Daulah Syafawi. Beliau mampu mengalahkan peperangan Daulah Utsmani yang telah terjadi mulai pemerintahan Ismail I. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Abbas I untuk memperbaiki situasi tersebut yaitu berusaha menghilangkan dominasi pasukan Baruki Zilbash dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia yang telah ada sejak masa pemerintahan Tahmasp I. Lalu yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani dengan cara tidak menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jumat. Usaha tersebut terbukti membawa hasil yang baik bagi Daulah Syafawi dan membuat bangkit kembali. Kemudian beliau berusaha merebut kembali wilayah kekuasaannya yang telah direbut oleh Daulah Utsmani. Pada tahun 1598, beliau menaklukkan Herat, Mard, dan Balkh. Kemudian Abbas I mulai menyerang kerajaan Turki Utsmani dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwani, Ganja, Baghdad, Nakhchivan, Erivan, dan Tiflis. Kemudian, pada tahun 1622 Masehi, Abbas I berhasil menguasai Kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Oke, next. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Daulah Syafawi, yaitu yang pertama ada Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Ismail lahir pada 17 Juli tahun 1487 di kota Ardabil di barat laut Iran. Nama lengkapnya yaitu Abu
I Muzaffar Ismail bin Haidar As-Safavi. Beliau adalah orang yang pandai mengorganisir, hingga ia berhasil mengendalikan seluruh pasukan Kizilbash untuk mengalahkan pasukan Arzinzam dari Anatolia, pasukan Shirwanid, yaitu sebagai balas dendam kakek dan ayahnya, dan pasukan Aka Koyunlu. Pada penaklukan Aka Koyunlu, beliau berhasil menduduki kota Tabriz, yaitu ibu kota Aka Koyunlu, dan di sanalah beliau memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama Daulah Syafawi. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil menguasai seluruh Persia dan bagian timur daerah Bulan Sabit Subur. Ambisi politiknya mendorong untuk menguasai Turki Utsmani, namun usaha tersebut gagal dan Turki Utsmani berhasil menduduki Tabriz. Akibat kekalahan tersebut berdampak negatif pada pertumbuhan Daulah Syafawi. Beliau wafat pada 23 Mei tahun 1524 Masehi pada usia 36 tahun. Kemudian penggantinya yaitu ada Tahmap I pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Setelah Ismail I wafat, digantikan oleh anak tertuanya yaitu Tahmap I yang lahir di Sahabat, Isfahan, Iran pada 22 Februari 1514 Masehi. Pada usia 10 tahun, beliau sudah memimpin sebagai raja di Daulah Syafawi. Dalam pemerintahannya, terjadi konflik internal antar anggota kelompok Kizilbash yang memperebutkan kepentingan situasi. Konflik ini terus berlangsung sampai tahun 1533 Masehi. Di samping itu, pemerintahan Tahmap I harus berhadapan dengan kekuatan luar, yakni dari Uzbekistan dan Utsmani. Salah satu pencapaian Tahmap I yang bertahan lama adalah dorongannya terhadap industri permadani Persia dalam skala nasional. Pada tahun 1574 Masehi, beliau jatuh sakit dan perselisihan pecah di antara Kizilbash, kemudian beliau wafat pada 14 Mei tahun 1576 pada usia 62 tahun. Beliau wafat karena keracunan. Kemudian penggantinya ada Ismail II, yaitu pada tahun 1576 Masehi sampai 1577 Masehi. Beliau lahir di Qom, Iran pada 31 Agustus 1537 Masehi. Beliau merupakan anak dari Tahmap I, nama aslinya Ismail Mirza. Beliau memimpin hanya 1 tahun, kemudian beliau wafat pada 25 November 1577. Meninggalnya diduga karena keracunan. Diduga beliau diracuni oleh Parihan Hanum, yaitu saudara perempuannya. Parihan Hanum meracuni karena setelah berjuang begitu keras untuk menjadikan Ismail II raja di Daulah Syafawi, ia malah disambut kurangnya rasa terima kasih dari Ismail II dan ia berniat balas dendam. Kemudian, selanjutnya ada Muhammad Huda Banda, yaitu pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Muhammad Huda Banda lahir pada tahun 1532 Masehi, putra dari Tahmap I dan saudara Ismail II. Setelah wafatnya Ismail II karena diduga diracuni oleh Parihan Hanum, setelah beliau wafat, Parihan Hanum mendapatkan kembali otoritas dan kendalinya. Untuk menyelesaikan krisis suksesi, kepala suku Kizilbash setuju dengan menunjuk syah masa depan setelah konferensi satu sama lain. Awalnya yang dipilih Shoja al-Din Muhammad Syafi,
putra Ismail II yang pada saat itu masih berusia 8 bulan, dan segala urusan pemerintahan akan dijalankan oleh Pari Khan Khanum. Namun, hal tersebut tidak disetujui dari sebagian besar majelis. Akhirnya, majelis memilih Muhammad Khudabanda sebagai syah. Pari Khan Khanum setuju karena Muhammad Khudabanda seorang pria yang sudah tua, hampir buta dan mencari kesenangan, sehingga Pari Khan Khanum dapat memanfaatkan kelemahannya. Namun ternyata hal licik tersebut diketahui oleh Mah-e-Olya, istri Muhammad Khudabanda, sehingga Pari Khan Khanum dicekik oleh Khalil Khan Afsar di bawah perintah Mah-e-Olya. Pemerintahan Muhammad Khudabanda ditandai dengan melemahnya pertikaian antar suku sebagai bagian dari Perang Saudara Kedua di era Syafawi. Pada tahun 1578 Masehi, Sultan Utsmaniyah Murad III memulai perang dengan Syafawi Iran yang berlangsung hingga 1590 Masehi. Kemudian Muhammad Khudabanda diusir dari pemerintahannya oleh pemimpin faksi Ustalju Kilbis dan digantikan putra Muhammad Abbas Mirza. Beliau tidak menentang dan menerima pencopotannya. Beliau wafat pada 21 Juli 1595 Masehi. Selanjutnya ada Abbas I, yaitu pada tahun 1587 sampai 1628 Masehi. Nama asli dari Abbas I yaitu Syah Abbas Agung, lahir 27 Januari 1571 Masehi. Beliau merupakan putra ketiga dari Muhammad Khudabanda. Pada masa kepemimpinannya, dinasti Syafawiyah telah memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan Daulah Syafawi. Beliau merupakan seorang raja yang kuat, sehingga bisa memulihkan kondisi Daulah Syafawi yang diambang kehancuran. Syah Abbas menerapkan kebijakan politik, kebijakan ekonomi, dan kebijakan pengembangan peradaban pada masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahannya dipindahkan ibu kota kerajaan dari Qazvin pindah ke Isfahan. Dalam memimpin kerajaan, beliau telah memperbaiki kekuatan militer dan membentuk tentara Ghulam sebagai tentara inti kerajaan. Dengan dukungan tentara Ghulam, Syah Abbas I berhasil meredam berbagai konflik di dalam negeri. Selain itu juga berhasil mengusir bangsa Uzbek dan melakukan hubungan damai dengan bangsa Turki Utsmani. Beliau juga menjalin hubungan bilateral dalam perdagangan internasional dengan Rusia. Namun, ketika beliau wafat pada 19 Januari 1629 Masehi, bangsa Rusia kemudian bersekutu dengan bangsa Turki Utsmani untuk menyerang Persia. Dalam persekutuan tersebut, ingin melakukan ekspansi ke wilayah Transkaukasus dan berhasil. Oke, next. Yang selanjutnya ada Safi Mirza, yaitu pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Nama aslinya yaitu Muhammad Bakir Mirza, putra tertua dari Abbas I, lahir pada 15 September tahun 1587. Beliau merupakan raja yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Di lain sisi juga seorang pencemburu yang akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya. Pada masa pemerintahannya, kota Kandahar lepas dan diduduki kerajaan Mughal, serta Baghdad direbut Turki Utsmani. Yang selanjutnya ada pemerintahan Abbas II pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Nama aslinya yaitu Sultan Muhammad Mirza, anak dari Syafi Mirza, lahir pada 30 Agustus tahun 1632. Beliau mempunyai sifat dan moral yang jelek, suka mabuk-mabukan dengan minuman keras. Beliau jadi acuh terhadap pemerintahan sampai beliau wafat karena sakit.
Kemudian ada Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1690 tahun 1694 Masehi. Lahir pada tahun 1648, putra sulung dari Abbas II. Beliau merupakan pemimpin yang tidak cakap dalam urusan politik, juga kecil perhatian terhadap rakyat dan pemerintah. Beliau juga seperti Abbas II yang suka mabuk-mabukan. Lemahnya pemerintahan Sulaiman menjadi peluang bagi kalangan ulama untuk memainkan peran politik. Akibat dari lemahnya politik membuat pertahanan militer kerajaan Safawi rapuh terhadap ancaman kekuatan militer asing. Beliau wafat pada tanggal 29 Juli tahun 1694 di Isfahan. Yang selanjutnya ada Husain I tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Lahir pada Oktober 1668. Beliau putra dari Sulaiman. Husain I sama seperti ayahnya, seorang pecandu alkohol dan kurang memperhatikan politik. Mengabdikan waktunya hanya untuk hura-hura saja. Pada masa pemerintahannya, memberi kekuasaan yang besar pada para ulama Syiah, juga memaksakan pendapatnya kepada kelompok aliran Sunni. Hal itu mengakibatkan orang Sunni marah dan sering terjadi konflik. Yang selanjutnya ada Tahmaps II, yaitu pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Pada masa pemerintahannya, beliau menduduki pemerintahan atas dukungan suku Khazar Rusia yang memproklamirkan diri sebagai raja, yang berkuasa atas Persia dan menjadikan pusat pemerintahan di Astrabad. Kemudian ia bekerja sama dengan Nadir Khan untuk memerangi bangsa Afghanistan yang menduduki kota Isfahan. Isfahan berhasil direbut dan Safawi kembali berdiri. Kemudian Tahmap II dipecat oleh Nadir Khan pada 1732 Masehi. Lalu raja yang terakhir ada Abbas III, yaitu pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Pada saat menjadi raja, beliau masih kecil sehingga tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan, sehingga beliau dilengsarkan dan kerajaan Safawi diambil Nadir Khan dan Daulah Safawi runtuh. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada kemajuan peradaban Islam masa Daulah Safawi. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Dalam pertanian mengalami kemajuan sampai bulan sabit subur. Pada masa Abbas I, kegiatan pendidikan dan keagamaan semakin nampak, ditandai dengan adanya sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Ada sejumlah 48 perguruan tinggi dan 162 masjid. Juga lancarnya perdagangan dengan luar negeri, terutama dengan Inggris. Yang selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan, dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang peradaban tinggi dan berjasa dalam mengemban ilmu pengetahuan. Banyaknya bermunculan para tokoh ilmuwan seperti Baha al-Din al-Syairazi, yaitu generalis ilmu pengetahuan. Juga ada di bidang filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang Persia yang berminat pada pengembangan budaya. Oke, next. Yang selanjutnya ada tentang bidang perkembangan fisik dan seni. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu terlihat pada gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1611 Masehi dan Masjid Sheikh Lut Allah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Juga pada kerajinan tangan, keramik, karpet, pakaian, tenun, dan lain-lain. Seni lukis mulai dirintis pada masa Tahmap I. Juga mengubah kota Isfahan menjadi kota yang sangat indah. Terdapat bangunan masjid, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Dalam pembangunan seni, contohnya kerajinan tangan, keramik, karpet, dan lain-lain. Oke,
Selanjutnya ada kemunduran peradaban Islam masa Daulah Utsmani. Kemunduran Daulah maksudnya itu dari Daulah Syafawi. Kemunduran Daulah Syafawi terjadi ketika setelah masa pemerintahan Abbas I. Para pemimpin setelahnya tidak menunjukkan perkembangan, namun justru memperlihatkan kemunduran. Faktor yang menyebabkan hancurnya Daulah Syafawi yaitu yang pertama ada konflik panjang dengan kerajaan Turki Utsmani. Konflik tersebut pernah meredam pada masa Abbas I. Namun tak lama kemudian Abbas I meneruskan konflik tersebut dan setelah itu tidak ada perdamaian lagi. Yang kedua, adanya dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Syafawi. Yang ketiga, ada pasukan ghulam, yaitu budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi, seperti Kizilbash atau Barat Merah. Hal tersebut karena pasukannya tidak disiapkan secara terlatih. Yang keempat, ada sering terjadi konflik intern dalam bentuk perbuatan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Daulah Syafawi hancur pada masa pemerintahan Tahmaps II dan benar-benar hancur pada masa pemerintahan Abbas III. Pada masa pemerintahan Tahmaps II, bekerjasama dengan Nadir Khan dari suku Afsar untuk memerangi dan mengusir Afgan yang menduduki Isfahan. Ashraf, pengganti Mir Mahmud yang berkuasa di Isfahan, digempur dan dikalahkan oleh pasukan Nadir Khan. Pada 1729 Masehi, Daulah Syafawi kembali berkuasa. Namun pada Agustus tahun 1732 Masehi, Tahmaps II dipecat dan digantikan Abbas III, yang saat itu masih kecil. 4 tahun setelah itu, pada 8 Maret 1736, Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai raja. Dengan demikian berakhirlah Daulah Syafawi. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu Daulah Syafawi mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Abbas I. Daulah Syafawi juga mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti di bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, serta bidang pembangunan fisik dan seni. Namun setelah masa pemerintahan Abbas I, Daulah Syafawi mengalami kemunduran karena pemimpin setelahnya tidak menunjukkan perkembangan dalam pemerintahan Daulah Syafawi. Adapun hikmah dari materi hari ini yaitu memiliki sifat yang amanah, karena amanah merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia yang akan mempengaruhi sifat-sifat yang lain. Apalagi menjadi seorang pemimpin harus bisa sebagai contoh yang baik bagi rakyatnya dan dapat dipercaya oleh rakyatnya. Baik, terima kasih. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat belajarnya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa sholatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.